Mungkin kamu pernah membaca dan mendengar berita ini. Waskita Karya kantongi restu untuk right issue. Terus kamu bertanya, right issue apa sih? Pengaruh nggak ke investor retail seperti saya ini? Ada untungnya nggak sih? Apa untungnya buat perusahaan? Nah, biar kamu makin paham, kita buatkan video khusus ini untuk kamu. Jadi gini, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain. Terus kamu bertanya, kenapa perusahaan mau melakukan right issue? Jawabannya adalah untuk mendapatkan tambahan modal kerja ataupun mendukung rencana aksi korporasi, ekspansi bisnis, hingga untuk membayar kewajiban utang. Oh gitu, terus apa yang perlu saya perhatikan jika ingin mengikuti right issue? Nah, untuk mempermudah, kita coba melihat informasi right issue PT Waskita Karya yang bersumber dari RTI Business. Hal pertama yang kita lihat adalah rasio. Gambar di samping tertulis rasio new berbanding old sebesar 180.971 berbanding 100.000. Yang mana artinya setiap pemegang 100.000 lembar saham lama diberikan hak terlebih dahulu untuk membeli 180.971 lembar saham baru. Kemudian poin kedua yaitu price, di mana ini merupakan harga yang akan kamu bayar ketika mengikuti proses right issue. Biasanya juga disebut dengan harga pelaksanaan right issue. Kadang harga tersebut bisa lebih tinggi dari harga saham di market, atau bisa juga sebaliknya. Yang ketiga adalah cum date. Biasanya juga dikenal dengan istilah cum right. Kamu akan dianggap sebagai pemegang saham lama jika memiliki saham Waskita sebelum tanggal terakhir, yaitu 26 November 2021. Yang keempat adalah ex date, atau biasanya juga dikenal dengan istilah ex right. Jika kamu baru membeli Waskita di tanggal ex date ini, maka kamu tidak memiliki hak untuk mengikuti right issue. Jadi wajib dicatat dan jangan sampai salah untuk melihat kedua jenis tanggal di setiap jadwal right issue jika ingin mendapatkan hak atas right issue tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kalau saya menjual saham Waskita di ex date, apakah hak saya menjadi hilang? Tentu saja tidak. Karena yang terpenting adalah tanggal terakhir cum date, yang merupakan tanggal ditentukannya siapa-siapa saja yang menjadi pemegang saham PT Waskita Karya. Kemudian kamu bertanya lagi, jika saya sebagai pemegang saham lama tidak memiliki uang untuk membeli saham baru yang diterbitkan PT Waskita Karya, bisakah hak atau right tadi dijual kembali? Jawabannya tentu sangat bisa. Hak atau right tersebut bisa dijual di Bursa Efek Indonesia pada periode tanggal perdagangan right yang tertera di jadwal right issue di atas, yaitu mulai dari trading start sampai trading end. Nanti kamu akan menemukan saham baru di portfolio dengan tambahan huruf R. Ada strap R. Misalnya yang mau right issue Waskita, ya sudah nanti akan muncul Waskita R di portofolio kamu. Nah, Waskita R inilah yang dapat dijual belikan pada tanggal tersebut. Jadi bagi investor yang tidak bisa membeli saham PT Waskita Karya pada periode cum date, maka masih bisa membeli hak tersebut pada perdagangan di tanggal ini. Contoh kasus kalau di Waskita ya di tanggal 2 sampai 10 Desember 2021. Nah, biar kamu lebih mudah memahami, kita buat ilustrasi. Sebagai contoh, si Ray membeli saham PT Waskita Karya pada tanggal 25 November 2021 sebanyak 1.000 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembar. Ray mengeluarkan uang sebesar Rp1 juta untuk memiliki saham Waskita. Karena tanggalnya masih berada sebelum tanggal cum date, yaitu 26 November, maka di dalam portofolio si Ray muncul saham baru yaitu Waskita R. Nah, Ray kemudian mencoba menghitung, jika ingin mengikuti right issue Waskita, kira-kira dana berapa yang dibutuhkan? Maka kita mencoba menghitung,
melihat rasio awalnya 180.971 berbanding 100.000. Jika Ray hanya punya 1.000 lembar saham lama, maka perhitungannya sebagai berikut. Kita temukan saham baru sebesar 1.809,71. Nah, ini kita bulatkan penuh ke bawah, yang mana menjadi 1.800 lembar saham atau 18 lot. Jadi Ray memiliki hak atas saham baru sebanyak 1.800 lembar saham. Nah, jika harga pelaksanaan right issue tadi di 487 per lembar saham, maka uang yang diperlukan adalah sebesar Rp876.600. Namun karena uang Ray hanya 500.000, sebagian hak tersebut tidak ditebus. Ray kemudian menjual waskita R-nya di tanggal 3 Desember 2021 di market sebanyak 800 lembar. Dan ketika tanggal 12 Desember 2021, Ray menebus saham baru waskita yang tersisa, yakni 1.000 lembar tadi dikali 487, maka uang yang dikeluarkan adalah sebesar Rp487.000. Kini, di portofolio si Ray telah mengalami perubahan komposisi. Yang tadinya ada waskita R, sekarang sudah jadi tidak ada atau sudah hilang. Kemudian yang sebelumnya Ray memiliki waskita 1.000 lembar saham, kini sudah berubah menjadi 2.000 lembar saham dengan harga barunya, yaitu di average 743,5. Bagaimana dapat 743,5? Berikut perhitungannya. Nah, setelah kita membahas ilustrasi tentang right issue, pasti kita bertanya, apa dampak negatifnya jika saya tidak menggunakan hak untuk membeli saham baru dari PT Waskita tersebut? Jawabannya, kita akan mengalami dilusi. Dilusi merupakan turunnya persentase kepemilikan saham akibat adanya right issue atau adanya penambahan modal. Nah, sampai di sini kita telah memahami apa itu right issue beserta contoh-contohnya. Setelah bahas right issue, next kita bahas apa ya? Tulis di kolom komentar.